Walet merupakan salah satu bagian dari kekayaan Biodiversity Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong di Kabupaten Kebumen terbentang dari perbukitan di utara Kabupaten Kebumen hingga perbukitan kawasan Kars Selatan Gombong yang berhadapan langsung dengan ganasnya ombak Samudra Hindia. Keunikan bentang alam perbukitan kapur kawasan Kars Selatan Gombong membentuk lebih dari 173 goa. Dari ratusan goa yang ada di kawasan ini, hanya dikenal 3 goa, yaitu Goa Nagasari Desa Karangduwur di kawasan wisata Sawangan Adventure Park, Goa Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, dan Goa Pedalen di Desa Argopeni Kecamatan Ayah. Ketiga goa ini merupakan habitat alami burung walet, atau tepatnya walet sarang putih Colocalia fucipaga yang merupakan satwa endemik di kawasan ini. Keberadaan burung walet saat ini sudah kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya hasil unduhan burung walet di Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Kebumen dahulu ada 3 gua yang menghasilkan sarang burung walet, yaitu Gua Nagasari, kemudian Gua Karangbolong, dan satu lagi gua di daerah Argopeni. Nah, dari ketiga gua itu, saat ini hasil unduhannya sudah sangat sedikit sekali. Bahkan di beberapa gua sudah tidak dilaksanakan kegiatan pengunduhan. Goa merupakan tempat burung walet alam bersarang. Namun saat ini keberlangsungan hidupnya terancam. Dari ketiga goa tersebut, hanya tersisa 1 goa yang masih berfungsi sebagai habitat alami, yaitu Goa Nagasari. Dalam beberapa dekade, hasil panen sarang burung walet sangat turun drastis. Dari tahun 2012, pengelolaan walet di 3 gua diserahkan kepada desa. Dalam hal ini karena hanya 1 desa yang masih ada unduhan di Gua Nagasari, Desa Karangduwur. Nah, hasil unduhan dari tahun 2012 sampai sekarang, itu hasilnya masih juga cukup memprihatinkan, walaupun pemerintah desa sudah sangat berusaha keras untuk bagaimana cara memulihkan kondisi populasi dan juga kondisi habitat burung walet. Dari tahun 2012, tercatat unduhannya itu hanya sekitar 6 kilo sampai 4 kilo, bahkan 5 kilo ketika unduhan. Biasanya yang zaman dahulu itu ratusan kilo, sekarang hanya menjadi istilahnya satuan kilo saja. Goa Nagasari sendiri masuk dalam kawasan wisata alam Sawangan Adventure Park. Nah, kita memiliki gua sarang burung walet di Gua Tanjung Nagasari yang mungkin menjadi ikon Kebumen. Situ memang guanya dengan sekitar dari mulut gua sampai dinding dalam gua itu sekitar 40 meter, diameternya yang paling lebar sekitar 29 meter itu, dan ketinggian mungkin 25 meter. Itu luar biasa karena di situ adalah tempat populasinya sarang burung walet alam yang dari zaman dulu turun-temurun. Dari tahun ke tahun memang untuk sarang burung walet tersebut populasinya sangat menurun drastis. Sarang burung walet yang ada di Desa Karangduwur dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari hasil maupun populasi. Untuk itu pemerintah Karangduwur bersama-sama dengan masyarakat Desa Karangduwur berupaya untuk melestarikan dan juga meningkatkan hasil ataupun produksi dari sarang burung walet tersebut. Karangduwur itu adalah penghasil sarang burung terbesar. Saat ini dalam keadaan menurun karena berbagai macam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sarang burung walet, diantaranya yaitu dengan adanya kepunahan pohon besar, sehingga pohon besarnya itu tumbang, sehingga untuk makanan yang dihasilkan daripada pohon-pohon tersebut tidak bisa untuk disediakan pohon tersebut. Ini adalah Goa Nagasari. Lokasinya berada di tebing perbukitan yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Mulut Goa Nagasari secara konstan dihantam ganasnya ombak samudra
Butuh nyali dan keahlian untuk dapat secara aman mencapainya. Gua Nagasari ini merupakan ekosistem mikro yang baik bagi burung walet. Dengan faktor pendukung seperti kondisi dinding kasar bebatuan gua, temperatur yang lebih rendah dibandingkan di luar gua, kelembapan yang tinggi, serta intensitas cahaya yang redup. Faktor-faktor tersebut sangat ideal bagi burung-burung walet untuk membuat sarangnya. Namun, kondisi Gua Nagasari sebagai ekosistem mikro burung walet saat ini memprihatinkan. Eksploitasi ekonomi berlebihan atas sarang burung walet yang terjadi bertahun-tahun dengan kurang memperhatikan sisi konservasi berakibat pada menurunnya populasi burung walet yang bersarang di Gua Nagasari. Faktor pendukung ekosistem di dalam Gua Nagasari saat ini juga terganggu oleh perubahan pada ekosistem makro di luar gua. Perubahan habitat dan ketersediaan pakan alami burung walet terus berkurang. Jadi permasalahan utama sebetulnya setelah kita identifikasi kenapa kok burung walet ini menuju ke arah kepunahan, itu sebenarnya ada dua, yaitu pertama terkait pola unduhan di dalam gua dan juga terkait dengan pengelolaan habitat. Dalam hal ini adalah tempat feeding area burung walet. Walet sebagai ikon Kabupaten Kebumen yang terancam keberadaannya di alam, memunculkan kesadaran akan pentingnya konservasi walet sebagai bagian dari kekayaan biodiversity Geopark Karangsambung Karangbolong. Pada tahun 2019 dalam kegiatan Hari Cinta Puspa Satwa Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Kebumen dan dengan problematika satwa burung walet yang terjadi dijadikan sebagai momentum untuk melakukan upaya dan aksi perlindungan keanekaragaman hayati khususnya burung walet endemik Kebumen dari ancaman kepunahan di habitat alaminya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 57 Ayat 1 mengamanatkan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilaksanakan baik melalui upaya konservasi maupun pencadangan sumber daya alam. Melalui momentum tersebut, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 8 berkomitmen melaksanakan kegiatan konservasi burung walet di alam dengan tajuk Walet Lestari. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengadakan FGD tentang pelestarian walet pada Hari Cinta Puspa dan Satwa di Petanahan juga mengadakan saresian yang serupa. Pagi ini kita tanam 440 pohon yang merupakan sumber pakan walet. Ada gayam, ada duet, ada beringin. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat dan muspida di tingkat Kabupaten Kebumen. Jadi kita mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat dan mudah-mudahan apa yang kita tanam pada pagi hari ini bisa tumbuh subur, bermanfaat bagi kelestarian walet yang merupakan ikon Kabupaten Kebumen dan juga bagi perbaikan ekosistem di Karang Dhuwur ini. Kemudian terkait dengan habitat. Jadi memang habitat burung walet ini kan ada di area perhutani. Jadi kita mendorong teman-teman perhutani untuk bagaimana kita bersama-sama menghijaukan petak 53 dan petak 54. Nah, di tahun 2019 kita sudah inisiasi, kita tanam tanaman yang berfungsi sebagai penyedia pakan burung walet. Kemudian di belakang kita ini adalah tanaman gondang. Ini termasuk jenis ficus, jadi Ficus varigillata. Nah, tanaman ini juga sangat berfungsi sebagai penyedia pakan alami walet, terutama bagaimana dia mampu menarik serangga-serangga terbang karena buahnya itu sangat banyak di batangnya di wilayah ini. Nah, dulu sejarahnya itu di petak 53 dan 54 di kawasan Gua Nagasari sana itu banyak pohon-pohon macam Ficus varigillata ini, termasuk famili ficus yang lain seperti lo, kemudian ada beringin-beringin, kemudian jenis-jenis gondang di sana juga sejarahnya banyak, sehingga memang waktu zaman dahulu itu produktivitas sarang burung walet masih sangat melimpah. Karena apa? Di samping populasinya masih banyak, di sana juga tersedia pakan alami yang cukup melimpah di sana. Gitu. Masuknya pegunungan di mana Gua Nagasari berada dalam kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong
menjadi angin segar dalam kegiatan konservasi burung walet. Kegiatan konservasi burung walet yang dilakukan disinkronkan dengan keberadaan Geopark Karangsambung Karangbolong. Saat ini, pengelolaan Gua Nagasari dan sarang burungnya telah diserahkan ke desa. Di 1 tahun ini kami berinisiatif untuk mempopulasikan sarang burung walet tersebut karena untuk mengangkat ikon Kebumen tersebut. Mudah-mudahan dengan dukungan para masyarakat ataupun stakeholder yang ada, inspirasi kami untuk mengangkat ikonnya Kebumen dan kita bercita-cita mempopulasikan sarang burung walet tersebut nanti akan berkesinambungan ataupun berkelanjutan. Kegiatan yang saat ini dilakukan penerapan pola unduhan walet lestari, di mana pengunduhan dilakukan setelah semua anak burung dewasa dan mampu meninggalkan sarangnya, sehingga meminimalkan matinya anakan burung walet di Gua Nagasari. Pola pengunduhan ini telah menunjukkan hasil positif dengan kecenderungan peningkatan hasil unduhan pada musim unduh terakhir di tahun 2020. Dalam kegiatan penerapan pola unduhan walet lestari ini, tenaga ahli dari cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 8 mendampingi dan memberikan supervisi terhadap kelompok pengunduh. Nah, kita memberikan pendampingan ke dalam pengelolaan di dalam gua itu terkait dengan pola pengunduhan. Jadi kita mencoba menyarankan bagaimana kita bisa mengunduh dengan cara lestari. Kemudian karena ini sudah pada tahap yang kemungkinan besar tidak bisa direcovery, maka kita harus membuat moratorium unduhan. Jadi bagaimanapun dalam 1 tahun itu tidak boleh diunduh sampai dengan burung itu terbang. Sehingga harapannya burung-burung walet dapat beregenerasi, kemudian menciptakan populasi yang cukup. Sehingga suatu saat kalau memang kita mau melakukan kegiatan panen lestari, artinya kita menggabungkan antara aspek konservasi dengan aspek ekonomi, itu sudah sangat memungkinkan. Terutama kegiatan-kegiatan unduhan yang menghasilkan sarang burung dengan kualitas yang bagus. Dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Karangduwur bersama masyarakat Desa Karangduwur, yaitu kita melakukan populasi. Dengan biasanya kalau 1 tahun diunduh dalam 3 atau 4 kali, sekarang diunduh 2 kali. Karena kita mengharapkan populasi dari burung walet tersebut bisa menghasilkan yang maksimal. Dengan program-program kami, setiap bulan kita adakan pengecekan 1 atau 2 kali. Kita mengecek bagaimana nantinya sarang burung walet tersebut, apakah sudah ada produksi atau belum, sudah ada telur, sudah ngengram, sudah netas, dan bahkan sudah menjadi indukan. Setelah menjadi indukan, kita biarkan, kita tidak langsung unduh, tetapi membiarkan untuk walet tersebut bisa berkembang biak ataupun bisa lestari akhirnya. Untuk kelanjutan dari pelestarian sarang burung walet di Gua Sarang Burung Walet ini, kami memang banyak terkendala dengan adanya kita mengadakan kerjasama yang di situ kita dibebani dengan kita memberikan kontribusi kepada Pemda. Dengan adanya kendala-kendala biasanya ada wisata minat khusus yang masuk ke gua, dengan adanya pandemi ini sama sekali tidak ada. Terus yang kedua, dengan populasi sarang burung walet tersebut, nilai jual yang kita ambil juga itu kan sudah masa yang sudah rapuh dan tidak bisa dijual belikan, otomatis tidak ada harganya sama sekali. Tidak hanya konservasi dari sisi pemanfaatan sarang burung walet secara langsung, cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 8 juga melakukan pendampingan dalam sinkronisasi kawasan wisata alam di sekitar gua sebagai habitat penunjang burung walet. Keasrian kawasan wisata di sekitar Gua Nagasari menjadi habitat bagi serangga-serangga pakan burung walet. Serta keberadaan kawasan wisata yang asri dan lestari tersebut mampu menjaga ekosistem secara keseluruhan. Ini adalah Pantai Menganti,
salah satu ikon pariwisata di selatan Kebumen, berada di sisi timur Goa Nagasari. Pantai Menganti saat ini menjadi ikon destinasi wisata berbasis alam di wilayah selatan Kabupaten Kebumen. Kita saat ini berada di lokasi Jembatan Merah. Lokasi ini merupakan area jelajah dari Gua Nagasari, tempat di mana populasi burung walet itu berada. Kalau dari sini kita tepatnya di area sebelah barat sana, di ujung tebing itu. Nah, di balik tebing itu, itulah Gua Nagasari berada. Jadi sangat dekat kalau kisaran jarak dari kita sekitar 3 km lah dari sini sampai sana. Di Pantai Menganti yang dalam hal ini itu dikelola oleh LMDH Sungguhyung Makmur, yang kita memang sebagai pengelola itu mempunyai satu misi bahwa jadilah kita wisata yang memang berwawasan lingkungan. Jadi bagaimana kita mengelola wisata tanpa banyak merubah kontur tanah, kemudian melakukan eksploitasi terhadap kawasan hutan, sehingga nilai naturalisasi atau alami dari alam yang kita jual memang benar-benar terjaga dengan baik. Jadi pengelolaan ini memang didasari dari sana, bagaimana kita membuat spot-spot area yang memang tanpa mengurangi kontur atau karakteristik dari alam itu sendiri. Kemudian relevansinya dengan walet, kita kebetulan di samping kita mengelola wisata Pantai Menganti, di sini kebetulan juga terdapat Gua Nagasari yang di situ mengalami beberapa hal yang perlu penanganan serius. Artinya dari populasi yang dulu banyak sekarang menjadi sedikit, ini kita memang juga larinya ke sana juga untuk bagaimana kita melakukan penanaman penghijauan di kawasan hutan berhutani ini, dengan tujuan antara lain populasi dari burung walet sebagai ikon di Kabupaten Kebumen ini bisa terjaga dan mudah-mudahan dapat meningkat. Saat ini, Sawangan Adventure terus berbenah dan berkomitmen menjadikan walet, Gua Nagasari, dan kegiatan konservasinya sebagai bagian kegiatan kepariwisataan. Kalau masalah sarang burung walet, ya mungkin sekarang sedikit-sedikit mulai ada peningkatan, karena dulu yang kawasan ini sangat gersang, sekarang mulai menghijau kembali, otomatis kayak serangga-serangga itu lebih betah, nyaman makan serangga yang ada di sini. Jadi otomatis sedikit demi sedikit ini akan meningkatkan populasi sarang burung walet. Harapan kami program pelestarian alam ini bisa berjalan sukses, bagus, terus pendapatan atau penghasilan atau populasi sarang burung walet itu bisa meningkat, otomatis menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi. Terus dari sisi pariwisata pun itu sangat sinergi sekali, bisa saling menjual, otomatis dari situ nanti kita bisa meningkatkan dari sisi ekonominya. Kami selaku masyarakat dukung terus dengan adanya program pelestarian sarang burung walet yang ada di Desa Karangduwur. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa menikmati baik hutannya di sekitarnya maupun pemanfaatan daripada hutan dan juga hasil walet yang nantinya akan menambah daripada ekonomi di masyarakat luas, khususnya di Desa Karangduwur. Harapannya semua stakeholder juga mendukung kegiatan ini, baik nggak cuma CDK 8, tapi tentunya dari Dinas Pariwisata, kemudian dari LMDH, dari Perhutani sendiri, selaku pemangku kawasan, dan juga political will dari Pemda Kabupaten Kebumen. Kegiatan Walet Lestari ini
membutuhkan kerjasama semua pihak agar cerita tentang kejayaan Walet sebagai ikon Kabupaten Kebumen bisa terjaga dan lestari di alam serta dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Ingat Walet, ingat Kebumen, menelisik sejarah, peran ekologi, ekonomi, dan peran farmasi, burung walet goa pernah berjaya, hingga dijadikan produk budaya sebagai salah satu lambang Kabupaten Kebumen. Kembalikan walet goaku, kelestariannya perlu perhatian serius. Gerakan nyata yang telah dan akan kami lakukan antara lain pada tahun 2019, kita telah melaksanakan forum group discussion dan lokakarya tentang tata kelola walet lestari dengan melibatkan OPD terkait, pemerhati lingkungan, dan kelompok masyarakat pengelola walet goa. Pada tahun 2020, perbaikan habitat dan memperbanyak pakan alami dengan penanaman aneka jenis tanaman. Kemudian janji Sawangan, kita harus menegakkan komitmen moratorium unduhan sampai dengan tahun 2023. Dan yang terakhir, kita mendorong kreasi masyarakat, memanfaatkan peluang-peluang jasa lingkungan tersebut tentang walet goa dalam wisata pendidikan dan wisata budaya. Mewujudkan walet lestari memerlukan tekad, semangat, komitmen, kerja cerdas, serta kerja bersama, terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Yuk wujudkan, kembalikan walet goa kita. Salam walet lestari. Salam walet lestari.